Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Wahyuni, NIM saya D1A01978. Saya dari kelas C Agroekoteknologi, mata kuliah Agroklimatologi. Selamat menyaksikan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat ukur evaporasi dan evapotranspirasi. Sebenarnya apa sih evaporasi itu? Evaporasi merupakan proses mengubah secara spontan molekul menjadi gas yang terjadi pada permukaan baik air maupun tanah. Lalu evapotranspirasi apa? Evapotranspirasi adalah kombinasi proses kehilangan air dari suatu lahan bertanam melalui proses evaporasi dan transpirasi. Jadi alat-alat ukur evaporasi dan evapotranspirasi apa aja, Kak? Yuk simak video berikut ini. Alat ukur yang pertama adalah panci penguapan atau open pan kelas A. Evaporimeter panci terbuka ini berfungsi sebagai pengukur penguapan atau evaporasi pada udara terbuka. Alat ukur ini memiliki beberapa komponen utama, yaitu yang pertama adalah panci bundar dengan diameter 122 cm dengan ketinggian 25,4 cm. Selanjutnya ada hook gauge yang berfungsi untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci. Terdiri atas batang berskala dan sekrup yang digunakan untuk mengatur letak ujung jarum. Komponen selanjutnya ada steel well yang berfungsi untuk mendukung kerja hook gauge pada saat pengamatan berlangsung. Komponen selanjutnya ada cup counter anemometer yang digunakan untuk mengukur banyaknya angin permukaan selama 24 jam. Selanjutnya ada termometer apung yang berfungsi untuk mengukur suhu maksimum dan minimum air pada panci dalam 24 jam. Terakhir ada penakar hujan yang berfungsi untuk mencatat curah hujan yang terjadi selama 24 jam di sekitar evaporimeter panci terbuka. Untuk cara penggunaan alatnya, yang pertama, pasang hook gauge di atas bejana steel well. Lalu putarlah sekrup pada hook gauge sampai ujung jarum tepat pada permukaan air. Selanjutnya, angkat hook gauge dan baca serta catat angka yang ditunjukkan oleh skala. Ketinggian permukaan air dalam panci diukur pada awal periode dan akhir periode, lalu selisihnya adalah besarnya penguapan. Esok harinya dilakukan pengamatan seperti langkah di atas dan keduanya dapat menentukan jumlah penguapan yang terjadi selama 24 jam. Nah, jika air dalam pancinya habis, maka kita bisa kembali mengisi air hingga mencapai skala yang telah ditentukan. Yang terakhir, catatlah hasil laporan pengamatan. Lanjut, alat ukur selanjutnya adalah pitch evaporimeter, di mana alat ini berfungsi untuk mengukur penguapan secara relatif. Maksudnya, alat ini tidak dapat mengukur secara langsung yang sesungguhnya terjadi. Hasil pembacaan sangat tergantung terhadap angin, iklim, dan juga debu. Bagian dari pitch evaporimeter yang pertama adalah pipa gelas dengan panjang kurang lebih 20 cm dengan garis tengah 1,5 cm, di mana pada dinding pipa gelas ini terdapat skala yang menyatakan volume air. Pada ujung pipa terdapat mulut pipa, sedangkan ujung yang lain terdapat tempat untuk menggantungkan alat tersebut. Nah, untuk bagian kedua yaitu kertas filter. Kertas ini berbentuk bulat seperti piringan dengan bahan kertas yang berpori agar air mudah terserap. Kertas ini dipasang pada mulut pipa. Yang terakhir adalah penjepit logam yang berfungsi untuk menahan atau menjepit kertas filter pada mulut pipa. Cara penggunaan alat yang pertama adalah pegang gelas pada posisi terbalik lubangnya di atas, lalu isi pipa gelas dengan air suling atau air hujan. Yang selanjutnya, sisipkan kertas filter antara mulut pipa dengan penjepit sedemikian rupa sehingga letaknya konsentris. Lalu kemudian kertas filter dijepit. Setelah itu, kedudukan pipa dibalik sehingga mulutnya menjadi di bawah. Keadaan ini membuat air merembes ke pori-pori dan kertas filter basah seluruhnya. Terakhir, gantung alat tersebut pada standarnya dalam sangkar meteorologi. Alat ukur selanjutnya adalah atmometer yang berfungsi untuk mengukur kecepatan penguapan air dalam udara pada lingkungan tertentu. Alat ini terdiri dari sebuah tabung kaca yang tertutup dan ujung atasnya memiliki kaitan untuk menggantungkan alat ini. Sedangkan ujung bawahnya terbuka dan kawat penjepit dipakai untuk menjepit kertas penghisap supaya tetap pada tempatnya. Atmometer ini ada 3, yang pertama atmometer pitch, yang kedua Livingstone, dan yang terakhir adalah Black Bellany. Yang pertama adalah atmometer pitch, yang terdiri dari gelas yang diberi skala, lalu bagian bawahnya diberi air, dan di antara gelas dan bagian bawahnya terdapat sehelai kertas filter yang ditekan. Kehilangan air merupakan suatu ukuran laju evaporasi.
Yang kedua adalah atmometer Livingstone yang berupa bola porselin berpori yang diisi dengan air untuk memberi permukaan evaporasi. Yang terakhir adalah atmometer Black Bellany, di mana atmometer ini terbuat dari porselin yang mempunyai permukaan datar berpori dan berwarna hitam. Atmometer Black Bellany ini memiliki diameter 7,5 cm, di mana permukaannya dihadapkan ke angkasa dalam posisi horizontal. Pembacaan yang didapatkan dalam kehilangan air per hari atau dalam milibar per hari. Karena kondisi permukaan yang sangat berbeda dengan permukaan air bebas atau permukaan tanah yang ditutup oleh tanaman, maka angka-angka yang diperoleh dari alat ini hanya dapat dipakai untuk maksud-maksud korelasi. Kamu tahu nggak, atmometer Black Bellany ini dapat dipasang dalam 3 posisi. Yang pertama pada permukaan tanah, yang kedua di dalam tanah, dan yang terakhir dapat mengambang di atas air. Nah, mungkin seperti itulah penjelasan atmometer Black Bellany. Alat ukur yang terakhir adalah lysimeter, yang berupa wadah besar di dalam tanah dengan ada tanaman yang tumbuh di atasnya, yang mana dapat dihitung air yang masuk dan keluar dari dalamnya. Lysimeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur evapotranspirasi aktual yang dilepaskan oleh tumbuhan dan tanah di sekitarnya. Alat ini terdiri dari 4 bejana yang ditanam dalam tanah yang dihubungkan langsung dan permukaan tanah di atasnya ditanami dengan tumbuhan tertentu. Pengukuran evapotranspirasi ini meliputi penguapan yang berasal dari tanaman dan tanah. Nah, dikarenakan vegetasi dan tanah tadi terkurung dalam lysimeter, maka pengukuran evapotranspirasi ini dapat dilakukan dengan air yang masuk dari curah hujan atau rainfall dan air yang ditambahkan atau water added. Bagian dari lysimeter yang pertama adalah pipa, yang kedua rumput atau vegetasi, yang ketiga pipa untuk memasukkan pompa penghisap dinding lysimeter, yang keempat kasa plastik atau kawat, dan yang terakhir adalah batu kerikil. Cara penggunaan alat ini adalah pengukuran air per lokasi dilakukan dialirkan melalui pipa yang dipasang pada bagian dasar bejana atau dengan pompa penghisap. Selanjutnya, tancapkan 2 buah pipa pada 2 sudut atau lysimeter. Nah, 1 pipa yang ditancapkan sampai kepada lantai saringan berfungsi sebagai ventilator. Dan yang satu lagi ditancapkan ke lantai paling dasar untuk menghisap air keluar. Hitunglah besar evapotranspirasi selama 24 jam. Selesai, itulah tadi penjelasan mengenai alat ukur evaporasi dan evapotranspirasi. Semoga yang saya sampaikan tadi sangat jelas dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dadah, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.